Mujizat bisa terjadi jika Anda melakukan 3 hal ini. Mari saksikan video ini sampai akhir, karena ada hal penting yang Anda perlu ketahui agar Anda tidak dikelabui oleh iblis. Dan juga bonus di bagian akhir tentang bagaimana mendapatkan perkenanan dan pertolongan dari Tuhan. Shalom friends, saya Agustinus. Selamat datang kembali di channel Touching Heavens. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perihal mujizat Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Mari kita baca dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Hal yang pertama adalah menemui Tuhan Yesus dan berseru kepadanya. 10 orang kusta itu datang, mereka menemui Tuhan Yesus bahkan berteriak kepadanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ini artinya teman-teman adalah berelasi, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk mengadakan mujizat untuk kita. Mungkin ada teman-teman yang butuh pertolongan atau mujizat Tuhan dalam hal kesehatan, atau juga dalam hal bisnis, ataupun karir. Mungkin ada teman-teman yang butuh mujizat perihal pasangan hidup, ataupun juga keturunan. Semua itu Tuhan bisa lakukan. Langkah pertama yang paling penting adalah datang kepada Tuhan. Mujizat tidak bisa terjadi saat kita jauh dari Tuhan, saat kita tidak menemui Tuhan. Tetapi seperti 10 orang kusta itu, mereka datang kepada Tuhan dan berseru. Mereka meminta kepadanya. Teman-teman, lakukan itu. Datang kepada Tuhan dan meminta kepadanya. Tetapi bukan sekedar meminta untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Kita meminta seturut kehendaknya, seturut firman-Nya. Untuk bisa mengetahui hal itu, kita harus punya relasi dengan Tuhan. Kembali dengan membaca Alkitab setiap hari. Saat kita punya relasi dengan Tuhan, seperti yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saat kita di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, maka mujizat bisa terjadi. Tetapi teman-teman harus ingat, penting untuk kita ketahui, bahwa Tuhan bukan satu-satunya yang bisa melakukan mujizat. Si jahat, iblis pun bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Tetapi apapun yang kita dapat dari iblis, kita akan membayarnya jauh lebih mahal. Jadi tetap sabar, berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, dan nantikan Tuhan. Tidak perlu kita mencari alternatif-alternatif yang lain. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jika kita tidak punya relasi dengan Tuhan, jika kita tidak datang kepada Tuhan, maka kita bisa terkecoh, kita bisa dikelabui oleh iblis. Dan kembali lagi, yang kita terima dari iblis, kita akan bayar jauh lebih mahal daripada harga itu. Hal yang kedua adalah dengarkan Tuhan dan taati. Saat 10 orang kusta tadi berbicara pada Tuhan, Tuhan Yesus kemudian memandang mereka dan berkata, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
Tuhan Yesus tidak segera atau tidak instan menyembuhkan mereka di situ. Tetapi menyuruh 10 orang kusta itu untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam. Dan kita bisa baca bahwa tadi di tengah perjalanan baru mereka menyadari bahwa mereka tahir. Teman-teman dapat bayangkan begini. Mungkin aja 10 orang kusta itu punya pemikiran, buat apa saya bertemu atau memperlihatkan diri kepada imam-imam? Saya belum sembuh, nanti malah ditertawakan atau nanti malah diusir. Tapi mereka 10 orang kusta ini mendengarkan Tuhan dan taat melakukannya. Maka mujizat bisa terjadi. Maka mereka menjadi tahir. Teman-teman, Tuhan akan berbicara kepada Anda menurut caranya. Mungkin Tuhan akan meminta Anda melakukan sesuatu dahulu sebelum mujizat itu bisa terjadi. Mungkin Tuhan akan meminta Anda untuk bertobat, meninggalkan dosa itu. Mungkin Tuhan akan meminta Anda untuk setia kembali kepada pasangan, untuk kembali kepada gereja, kembali kepada persekutuan doa. Apapun yang Tuhan minta, dengan cara bagaimana Tuhan berbicara kepada teman-teman, dengarkan dan lakukan hal itu. Hal yang ketiga adalah ucapkan syukur. Dari 10 orang kusta itu, 9 tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya 1 orang Samaria yang kembali tersungkur di kaki Yesus dan mengucapkan syukur. Teman-teman, bersyukur ini sangat penting. Mungkin kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Atau kita pernah gak sih bersyukur atas hal-hal yang kita sudah terima sekarang? Mungkin banyak hal-hal yang kita tidak pernah ucapkan syukur. Contohnya, soal udara. Saat kita masih bisa bernafas dengan sehat. Atau kesehatan kita. Atas keluarga kita, atas rumah kita, atas pekerjaan kita. Mungkin tidak seindah seperti yang kita harapkan atau kita impikan. Tapi kita mulai syukuri hal-hal itu. Termasuk saat kita pernah mengalami pertolongan Tuhan mungkin di masa lampau, kita bersyukur atau tidak. Dan Tuhan ingin kita seperti 1 orang Samaria itu. Yang setelah dia tahir, dia kembali tersungkur di kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Saat kita mengalami mujizat Tuhan, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Kalau kita punya hati yang bersyukur, maka mujizat bisa terjadi. Jadi teman-teman, lakukan 3 hal yang tadi. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah dengarkan dan taati dia. Dan yang ketiga adalah ucapkan syukur. Jika kita melakukan ketiga hal ini, maka mujizat bisa terjadi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi jika kita melakukan hal ini, perkenanan Tuhan akan ada. Dan kita bisa menerima mujizat. Sebagai janji tadi di awal video, bagian ini adalah bagian bonus. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan dan pertolongan Tuhan. Yaitu caranya dengan bersaksi. Saat kita menerima berkat atau pertolongan dari Tuhan, kita wajib untuk bersaksi. Karena melalui kesaksian kita, orang bisa mendengar, orang bisa melihat bahwa Tuhan begitu sayang dan memberikan kelegaan, memberikan pertolongan pada kita. Dan hal yang sama bisa terjadi pada orang-orang mendengarkan itu. Dan orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Di saat sekarang ini, di zaman sekarang akan sangat mudah. Mungkin kita bisa pakai media-media sosial, pakai YouTube, pakai Twitter, pakai Instagram. Kita bisa tulis story atau kita bisa buat gambar. Pertolongan Tuhan yang kita pernah terima. Dan melalui kesaksian itu, orang bisa memuliakan Tuhan juga. Klik link di atas untuk melihat video kesaksian pertobatan saya. Teman-teman, saat kita bersaksi, kita memuliakan Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa akan datang pada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.